Saya akan memandu kegiatan sebagai moderator. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Jadi puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada kegiatan ini, dimudahkan dan diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini, Rabu 7 Agustus 2024, kita bisa hadir di ruang webinar ini untuk melaksanakan webinar kita. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah kegiatan webinar perdana dari komunitas Diari Guru Berbagi, izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang komunitas belajar Diari Guru Berbagi. Jadi Bapak Ibu guru hebat, komunitas belajar guru berbagi adalah sebuah komunitas belajar yang didedikasikan untuk para guru dalam berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik dalam mengajar. Komunitas ini juga Bapak Ibu menyediakan ruang untuk diskusi, kolaborasi, dan pengembangan profesional di antara para anggotanya, dengan berbagai topik yang akan dibahas mulai dari metode pembelajaran inovasi hingga manajemen kelas. Komunitas Diari Guru Berbagi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dan berbagai sumber daya. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat kegiatan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri pada sore hari yang berbahagia ini. Jadi pada kegiatan ini nanti kita akan dipandu oleh Bapak Yosi SPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Yosi Adinata. Oke. Jadi untuk agar kegiatan ini berjalan dengan baik, dilancarkan, dan berkah tentunya, kita berdoa Bapak Ibu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, menyambung tadi, saya izin untuk memperkenalkan pemateri kita pada sore hari yang cerah ini. Selama kegiatan ini nanti berlangsung, kita akan didampingi atau dipandu atau difasilitasi oleh Bapak Yosi Adinata SPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Kepada Bapak Yosi Adinata, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, agak storing ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semangat? Alhamdulillah baik. Baik Semangat, ya, semangat dong. Semangat ya. Semangat. Semangat. Oke, baik. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih loh buat teman-teman guru hebat semuanya. Mohon maaf, saya izin mute dulu ya semuanya ya. Oke, sebentar. Oke, nanti saya akan buka kembali mikrofonnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sore hari ini sekali lagi terima kasih untuk moderator kita Ibu Zubaida. Dan pada kali ini alhamdulillah kita semua bisa bertemu tepatnya di webinar PMM ya, Inovasi Belajar dengan kuisis siapkan siswa untuk soal yang beragam ya. Sukses untuk soal yang beragam seperti itu. Baik, sebelum dimulai izinkan saya share screen dulu ya.
Oke, mana dia? Sebentar ya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Kalau di guru penggerak itu kita belajar itu harus bahagia. Jadi kita harus memberikan energi positif gitu kepada diri kita sendiri, agar apa yang akan kita pelajari itu nantinya dengan mudah kita pahami. Oke, baik Bapak Ibu, silakan dijawab. Ini ada soal, nanti bisa tulis di chat ya. Ada soal, ini tebak kata dari gambar. Ini kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Boleh Bapak Ibu ketik jawabannya di chat, kolom chat ya. Oke, ada Ibu Siti Rohmania. Tantangan seru katanya. Yakin Ibu jawabannya? Oke, baik kita coba cek jawabannya ya. Oke, betul sekali ya, tantangan seru. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa jawab dulu. Ini kita tebak-tebakan dulu ya. Kita seru-seruan dulu, baru nanti seriusannya gitu ya. Oke, yang kedua silakan dijawab. Ini kira-kira apa ini? Pancing ikan. Pancing ikan. Kita coba lihat jawabannya. Oke, betul sekali. Dan kita ke soal berikutnya. Ada yang selalu datang, tetapi tak pernah sampai katanya Bapak Ibu. Kira-kira itu apa ya? Kita tunggu jawabannya di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Mimpi, ada jawaban yang lain kah? Waktu, ada yang menjawab waktu. Besok mimpi, oke kita lihat jawabannya ya. Oke, berarti yang betul siapa itu tadi? Ibu Munira ya. Selamat Bu, ya jawabannya betul. Baik, kita coba lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Waktu sendirian, kakinya ada 4 nih Bapak Ibu. Setelah berdua, kakinya berubah jadi 8. Apakah itu? Silakan dijawab Bapak Ibu di kolom komentar. Saya tunggu. Laba-laba, kursi, pedagang kaki 5, kursi, Pak Harfan jawabnya kursi ya. Oke, kursi. Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Oke, betul sekali ya. Jawabannya adalah kursi. Ke pertanyaan kita berikutnya. Ada 10 pertanyaan di sini Bapak Ibu ya. Kita santai-santai aja dulu ya. Kita seru-seruan. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa banyak kendaraan berhenti saat lampu merah? Kira-kira kenapa? Karena direm. Oke, direm. Ada jawaban yang lain? Apakah ada Satpol PP kah? Oke, rata-rata jawabannya karena direm ya. Kita tunjukkan jawabannya. Ya, betul sekali ya, karena direm. Berikut kita ke soal selanjutnya. Ya, ke-6. Bila sebuah telur direbus hingga matang butuh waktu 1 menit, maka 10 telur butuh waktu berapa lama kira-kira itu Bapak Ibu? 1 menit. 1 menit, Ibu Mariani 1 menit, 10. Ada yang jawab 10 ya? Oke, ada yang jawab 10 juga. Oke, konsentrasinya kurang nih kayaknya ya. Oke, kita tunjukkan langsung jawabannya saja Bapak Ibu. Jawabannya adalah 1 ya. Oke, selanjutnya 12. Ya, ada 12 buah gelas di atas nampan dan kamu mengambil 7 buah gelas dari atas nampan tersebut. Berapa gelas yang ada di tanganmu sekarang? Oke, silakan dijawab. Tujuh, dua. Oke. Jawabannya ada yang 7. Oke, 2.
Ibu Megawati Purba 2. Ibu Putri Mayasari juga 2. Oke, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 7. Ya, jawabannya 7 Bapak Ibu. Berikut pertanyaan ke-8, tinggal 3 pertanyaan ya. Dia bukan kakakku, juga bukan adikku, tetapi dia adalah anak ibuku. Siapakah dia? Ayo Bapak Ibu silakan dijawab. Anak tiri. Terus, nggak ada di pilihannya ini, Ibu Naifa. Saudara kembarku, Ibu Yuyun, Ibu Nurhayati, Ibu Oktarina menjawab saudara. Saudara kembarku. Oke. Rata-rata jawabannya saudara kembar ya. Kita tunjukkan jawabannya. Yeay, betul sekali ya, saudara kembarku. Jawabannya. Berikut pertanyaan ke-9. Oke, ini warnanya apa? Warnanya apa itu, Bu? Ayo, merah muda. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, betul sekali, merah muda ya. Dan yang terakhir, silakan dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Warna apakah ini? Ibu Selfie, Ibu Fatma jawabnya kuning. Ibu Putri, yellow katanya. Oke, benar sekali ya, sama kayak warna background kita sore hari ini adalah kuning ya. Oke, baik. Jawabannya adalah kuning, betul sekali ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk ice breaking kita. Cukup 10 pertanyaan saja ya, karena kita akan mulai masuk ke materi kita, di mana kita akan membahas terkait masalah quizzes ya. Dan seperti judul ataupun webinar kita hari ini itu adalah terkait inovasi ya, inovasi dalam pembelajaran. Kita menggunakan yang namanya quizzes. Baik, saya izin stop, hentikan berbagi dulu ya untuk share screen-nya ya. Dan kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita share screen kembali. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Sri, Ibu Widya. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa masuk ataupun join di quizzes ya, menggunakan handphone ataupun laptopnya. Silakan Bapak Ibu ketik quizzes di Google atau bisa saya bagikan linknya di grup ya. Oke. Linknya sudah saya bagikan di grup atau di kolom chat ya. Kolom chat juga. Silakan untuk bergabung dan masukkan kodenya Bapak Ibu ya. Kode permainan kita yaitu 268250. Saya tunggu Bapak Ibu ya. Di sini peserta kita ada 80-an ya. Kita tunggu mereka masuk terlebih dahulu. Yang muncul baru 6. Oke, 9.
Baik, kita tunggu Bapak Ibu untuk bergabung. Silakan klik link join myquizzes.com-nya Bapak Ibu yang ada di grup untuk bisa bergabung ya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu teman-teman yang lain bergabung. Sudah 28 orang bergabung. Ini yang bergabung di Meet ada 83 orang. Yang join quizesnya baru 33. Kita tunggu dulu ya. Oke, ada yang raise hand ya? Sebentar. Ibu Sri sama Ibu Yuyun, ini raise hand ini ya. Ini belum sesi tanya jawabnya Bu ya. Mungkin bisa ini dulu. Oke, sudah 36 guru yang bergabung. Ayo Bapak Ibu, ini belum setengahnya. Belum setengahnya bergabung ini. Baru 37. Oke, sampai 40 kita langsung mulai saja ya. Oke, udah. Udah. Oke, kita mulai aja quizesnya. Oke, apakah sudah terlihat di layarnya Bapak Ibu semua? Sudah ya? Oke. Masih loading Pak. Oke. Sabar. Semuanya butuh proses Bapak Ibu ya. Kita harus bersabar. Beginilah kalau kita belajar lewat dunia maya atau internet Bapak Ibu. Kalau tidak terkendala jaringan ya listrik seperti itu. Baik, ini adalah webinar perdana dari komunitas Diari Guru Berbagi Bapak Ibu dengan judul Inovasi Belajar dengan Quizzes. Siapkan siswa untuk sukses dengan soal beragam. Oke, kita lanjut ya. Kodenya Pak, Ibu Romindo Natalia. Kodenya sebentar. Dua 268 250 Bu. Saya kirim ulang ya di grup ya. Biasanya langsung bergabung sih kalau Oke, udah saya kirim di grup ya. Tadi chat lagi saya kirim. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Yose Dinata. Saya adalah guru SD ya. Guru di SD Negeri 2 Maronge, tepatnya di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Ini adalah profil saya. Saya adalah guru penggerak angkatan 9 dan tentunya juga fasilitator baik ya. Fasilitator baik Pusat Penguatan dan Karakter Kemendikbudristek bersama Bali Kreatif Education tahun 2024, dan tentunya saya adalah ketua komunitas dari Diari Guru Berbagi. Karena ini perdana, makanya narasumbernya adalah saya sendiri seperti itu. Nanti buat Bapak Ibu mungkin next kita adakan webinar, nanti bisa ya kita berkolaborasi ya. Jika Bapak Ibu belum punya komunitas belajar, nanti bisa berkolaborasi dengan kita, dan tentunya Bapak Ibu yang akan menjadi narasumbernya. Saya siap untuk jadi ininya Bapak Ibu ya, moderatornya nanti. Kebetulan saya memiliki
kemampuan sebagai Master of Ceremony juga ya. Saya juga belajar jadi konten kreator gitu ya. Dan tentunya juga saya hobinya nyanyi juga Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sekian perkenalannya ya, karena sebagian juga udah pada kenal. Jadi kita lanjut saja. Oke, masih banyak yang masuk ini. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Silakan dijawab di layarnya. Sudah muncul. Halo Bapak Ibu, tuliskan bagaimana perasaannya hari ini. Senang, bahagia, happy, kesel. Ada yang kesel. Kenapa? Bahagia. Ini kalau tulisannya paling besar itu biasanya paling banyak dijawab, dijawab Bapak Ibu ya. Senang. Oke. Woi, bahagia sekarang. Yang banyak. Oke, ada yang luar biasa, ada yang lelah. Sabar yang lelah ya, tetap semangat. Kita di sini belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Kurang bahagia. Aduh, kurang bahagia kenapa? Ini masih tanggal muda ini. Atau gajinya belum cair nih Bapak Ibu guru. Capek. Oke, kalau capek istirahat Ibu ya. Luar biasa semangat katanya. Ada yang luar biasa semangat. Tapi rata-rata sih kebanyakan bahagia ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi? Ada yang senang sekali, ada yang senang dan bahagia juga. Waduh, dua-duanya ya. Oke, baik kita akhiri saja. Kita next. Karena rata-rata semuanya bahagia ya. Kebanyakan bahagia. Berikut. Jawab Bapak Ibu. Ini dari provinsi mana aja nih Bapak Ibu berasal? Apakah hanya dari NTB saja atau ada yang dari luar? Dan Bapak Ibu, komunitas belajar dari guru berbagi ini adalah komunitas yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, Nusa Tenggara Barat, NTB, Sumatera Barat, ada yang bergabung Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara ya, Sultra itu Sulawesi Utara ya. NTT juga, waduh, apa kabarnya? Bapak Ibu guru hebat dari Nusa Tenggara Timur ya. Ada yang juga dari provinsi itu KSB kabupaten itu. Ada yang dari KSB Aceh katanya. Orang Aceh. Teman saya juga banyak orang Aceh Bapak Ibu. Teman TikTok tapi ya. Dari Kepulauan Riau. Dan yang banyak ini dari NTB ya, ada 16 orang, tambah 6, jadinya 22 ya. Dari Sumatera Barat, Sultra 1, Lampung 1, Jawa Barat ada 3, Papua Barat 1, NTT 1 ya. Oke. Oh, masih ada yang jawab? Waktunya masih berjalan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang masih menjawab. Kebanyakan dari NTB ya. Oke, kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Kita ke slide selanjutnya. Jawab lagi nih Bapak Ibu. Pada jenjang apa Bapak Ibu mengajar? Kira-kira adakah dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK lainnya? Silakan dijawab Bapak Ibu. Baru 40 orang yang menjawab. 41 dari 57. Kita tunggu saja. Dijawab Bapak Ibu ya. Jangan malas untuk tidak menjawab. Yang menjawab dapat hadiah.
Oke, berarti ini yang paling banyak ya Bapak Ibu yang mengajar di SD. Peserta webinar kita sore hari ini yang dari SD unggul ya. SMP ada 9, TK atau PAUD 4 ya, SMA, SMK-nya 0. Oke, kita akhiri ya. Sepertinya sudah tidak ada yang menjawab. Baik. Kita lanjut. Menjawab lagi nih Bapak Ibu. Oke, silakan dipilih salah satu gambar. Bapak Ibu, di samping itu ada gambar kondisi A tahun 1996 dan kondisi B itu tahun 2016. Ayo Bapak Ibu cepat, waktunya habis ya. Oke, yang kondisi A tahun 1996 dan yang kondisi B jawabnya ada 5 orang ya, dan kebanyakan yang menjawab 18 orang ya. Oke. Kondisi tersebut Bapak Ibu ibarat katanya kalau di guru penggerak ya, kita itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu diajarkan guru itu menuntun anak didiknya sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam ya, kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Dan seperti yang kita lihat di kondisi A itu tahun 1996, itu adalah zaman di mana kayaknya zaman dulu itu sebelum ada yang namanya gadget ya. Dan kalau yang di tahun 2016 itu sudah megang handphone dia Bapak Ibu ya. Zaman sekarang seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Oke. Baik, kita ke slide berikutnya Bapak Ibu. Oke. Mengapa inovasi dalam pembelajaran? Mengapa? Yang pertama adalah karena ini Bapak Ibu. Dunia pendidikan itu terus berkembang. Seperti ilustrasi pada gambar ya, bahwa zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda ya. Dulu saya waktu SD sebelum mengenal gadget Bapak Ibu, itu permainannya adalah permainan tradisional gitu ya. Tapi zaman sekarang itu lebih kepada game-game seperti itu ya, menggunakan gawainya seperti game Mobile Legends dan permainan sejenisnya. Terus mengapa inovasi dalam pembelajaran itu harus? Karena kebutuhan anak metode belajar yang interaktif dan menarik. Karena anak-anak itu membutuhkan metode belajar yang interaktif dan menarik Bapak Ibu. Dan juga pentingnya alat bantu yang memudahkan guru dan juga siswa, seperti itu. Berikut, apa itu quizzes? Nah, ini bisa menjadi solusi Bapak Ibu atau inovasi yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan quizzes. Berinovasi dengan aplikasi quizzes ini adalah platform digital itu berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Oke, kita ke berikutnya. Silakan dijawab Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan quizzes belum? Kalau belum, jawab belum. Kalau sudah, jawab sudah. Saya pengen tahu aja di sini bapak-bapak, ibu-ibunya sudah sering nggak sih gitu kan menggunakan quizzes? Ayo Bapak Ibu, 40 detik lagi. Dari 61 peserta yang ada, silakan dijawab.
Selesai Bapak Ibu ya. Alhamdulillah 16 orang sudah pernah menggunakan Quizzes dan banyak yang belum menggunakan Quizzes ya. Oke, ada 21 orang. Baik, Bapak Ibu. Kita ke slide berikutnya. Oke, Quizzes ini mengapa guru suka menggunakan Quizzes Bapak Ibu? Bisa dilihat di layarnya. Quizzes itu dipercaya oleh guru secara global ya. Ada 75 juta pengguna aktif dan tentunya 50 juta plus pertanyaan dijawab tiap bulannya. Lalu 30 juta plus guru membuat aktivitas dan 6 jam per minggu menghemat waktu guru. Lalu pelajaran menjadi menyenangkan Bapak Ibu dan menghemat waktu pula serta membuat siswa semangat dalam belajar. Kita ke slide selanjutnya. Capaian Quizzes di Indonesia bisa dilihat Bapak Ibu, ada 12 juta pengguna aktif, 65.000 guru aktif menggunakan Quizzes setiap bulannya, termasuk saya ya, dan teman-teman yang sudah menggunakan Quizzes tentunya. Dan 2 juta konten dibuat di Quizzes Bapak Ibu, dan ada 1.500 game dimainkan setiap harinya. Bayangkan Bapak Ibu setiap hari. Berikutnya, kenapa Quizzes ini sangat mendukung kurikulum merdeka? Karena prinsip pembelajaran kurikulum merdeka ini Bapak Ibu relevan dengan Quizzes ya, karena seperti yang ada di tabel ya, pembelajarannya fleksibel dan tentunya relevan dengan Quizzes karena tipis soal dan mode yang beragam yang ada di Quizzes tentunya ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri juga di sini ya, relevansinya dengan kurikulum merdeka ya. Lalu kita untuk menghemat waktu Bapak Ibu, karena nanti di materi akhir itu kita praktik ya, praktik membuat soal seperti itu. Kita lanjut saja. Kalau untuk teorinya kita next saja ya. Quizzes ini sangat mendukung kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Prinsipnya bisa dilihat, prinsip kurikulum merdeka dan relevansinya dengan Quizzes. Ini saya agak sedikit haus nih. Saya izin minum sebentar ya. Oke, sambil dilihat Bapak Ibu ya. Assessment adalah bagian dari proses pembelajaran. Relevansinya dengan Quizzes menyediakan mode presentasi atau review yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu ya. Berikut aspek kunci yang menjadi kelebihan Quizzes. Ini dia. Dia ada perpustakaannya, terdapat 30 juta kuis Bapak Ibu, pelajaran dan lembar kerja yang telah siap digunakan oleh guru. Laporan hasil siswa dapat dilihat dan dipantau secara real time ya, serta pelaporan hasil kinerja kelas maupun kemajuan individu yang sangat rinci, dan ada mode gamenya juga. Ini tempat serunya Bapak Ibu, mode gamenya. Quizzes adalah sahabat guru. Bukan hanya sahabatnya Pak Yosi ya, tetapi sahabat teman-teman semua juga. Tampilannya menarik dan mudah digunakan. Dia sudah terintegrasi dengan AI ya, dan menghemat waktu. Jelas itu Bapak Ibu. Oke, kita next. Silakan dijawab Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID? Oke, semuanya sudah. Apakah ada yang belum memiliki Belajar ID? Apa itu? Oh, ada yang belum. SDGH. Ini siapa ini? Ini kayaknya salah ketik ini. Oke, kita tunggu Bapak Ibu ya jawaban teman-teman. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID? Kalau sudah, tinggal dijawab sudah. Saya sudah, dan lain-lainnya. Kalau belum ya silahkan dijawab belum. Apakah sudah tidak ada yang ingin menjawab? Kita akhiri saja. Atau masih loading?
Oke, kayaknya sudah ya. Kita akhiri saja pertanyaannya. Dan kebanyakan sudah ya. Ada juga yang belum, 2 orang ya. Ini yang belum ini bisa minta di ini operatornya atau kapten belajar ID-nya di wilayah masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, kita ke slide berikutnya. Kenapa saya menanyakan Bapak Ibu terkait akun belajar ID Bapak Ibu? Karena apa? Karena di Quizizz itu Quizizz itu sudah terintegrasi dengan akun belajar ID ya. Jadi fiturnya itu lebih eksklusif ya. Kalau pakai email biasa itu kita jarang untuk mengakses soal itu, membuat soal itu tidak bisa sepenuhnya ya. Jadi kalau kita pakai akun belajar ID dengan di Quizizz itu ada 18 tipe soal yang bisa kita buat. Ini tercover semua Bapak Ibu kalau pakai akun belajar ID. Makanya dimanfaatkan Bapak Ibu ya akun belajar ID-nya. Tidak hanya di Quizizz, tentunya di Canva juga ya. Akun belajar ID ini langsung pro. Akunnya langsung pro ya. Jadi eksklusif seperti itu. Baik. Inilah nanti Bapak Ibu 18 tipe soal ini yang akan kita praktikkan satu persatu ya di sore hari ini. Oke, kita lanjut. Dan tentu Bapak Ibu kebersamaan kita kurang lebih 2 jam ya. Tapi kalau nanti selesainya 5:30 ya, kita akhiri saja nggak apa-apa ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga mungkin kalau ingin bertanya seperti itu ya di akhir. Oke, fitur ataupun tipe soalnya ini bisa dilihat perbandingannya Bapak Ibu kalau pakai akun basic gitu ya, dan belajar ID bisa dilihat perbandingannya. Kalau akun basic seperti Gmail atau Yahoo dan lain-lain itu kita bisa mengaksesnya 7 tipe soal saja, tetapi dengan akun belajar ID kita bisa mengakses 18 semua tipe soal yang ada di Quizizz. Oke, berikut slide keberapa ini? Oh, 18. Nah, ini adalah mode di Quizizz Bapak Ibu. Ada main sekarang ya. Jadi seperti tadi saya lemparkan link Bapak Ibu dan ada kodenya juga. Itu mainkan sekarang itu contohnya seperti itu ya. Dan di sini juga kita bisa jadikan pekerjaan rumah dan mode kertas ini untuk Bapak Ibu yang mungkin di daerah-daerah yang kurang sinyal seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan mode kertas. Oke, selanjutnya. Oke, ini Bapak Ibu kalau ingin buat akunnya silakan dibuat akunnya, login menggunakan akun belajar ID-nya seperti itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk presentasinya saya akhiri dulu. Kita masuk ke sesi praktik gitu ya.